Kalian berdua tidak ikut? Belum, 1, 2. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kenapa? Tapi kok kayak ada yang lemes ya? Kenapa sih belum sarapan? Kenapa? Jangan bikin males. Astaga, berarti nanti siang harus makan yang banyak ya supaya semangat lagi. Enggak dong. Oke anak-anak, hari ini pertemuan kedua kita setelah minggu lalu kita pertemuan pertama. Ibu mau mereview kembali. Teman-teman ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Aduh, karena belum sarapan saya konsentrasinya tuh masih mengambang-ambang gitu ya. Pikirannya masih tidur ya teman-teman? Iya, Ibu. Oke, Ibu sedikit mereview minggu lalu kita belajar tentang self love dan percaya diri. Ya. Yes. Oke, siapa yang dari sekarang udah mulai percaya diri nih? Sudah mulai kebangun gitu rasa percaya diri. Saya selalu percaya diri sama Ibu. Keren, kalau kayak gitu. Kalian tuh percaya diri. Masih berusaha mencoba. Sudah. Oke, CP? Oke, sekarang kita mau mulai pembelajaran. Namun sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau minta ketersediaan satu orang untuk membantu kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Oke, Gila boleh bawa kita dalam doa? Sambil duduk, nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Oke, teman-teman dan Ibu, sebelum saya berdoa, saya izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Amin. Amin. Terima kasih Gila bawa kita dalam doa. Sekarang kita mau masuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua kali ini topiknya hal penting dari pertemuan pertama kemarin, yaitu tentang bermedia sosial dengan bijak. Karena Ibu percaya kalian semua nih pasti pada punya gadget kan? Pasti punya media sosial kan? Oke, jadi Ibu mau mengajarkan kalian kita belajar bersama-sama bagaimana sih cara bermedia sosial dengan bijak. Dari share ya. Sebelum itu Ibu mau tanya, kalian udah berapa lama? Siapa yang udah lebih dari 3 jam menggunakan sosial media hari ini? Aku Pagi sih, Ibu, jadi belum terlalu lama gitu. Oke. Kalau dia udah berapa lama? Dari tadi pagi jam 5. Wow, berarti bangun tidur langsung buka sosmed ya? Itu kecanduan ya? Iya, nggak baik tuh. Sebaiknya kalau bangun tidur kita ngapain dulu? Berdoa. Betul, minum air putih, cemil. Betul. Kalau langsung pegang sosmed baik nggak sih? Tidak. Tidak. Jadi mulai besok kita harus mulai berdoa rutin bangun tidur. Ya, Langsung main sosmed. Ibu. Yang lainnya udah berapa lama waktu main sosmednya? Baru 5 menit. Berarti langsung buru-buru berangkat sekolah tadi ya? Oke. Langsung aja ya kita masuk dalam pelajaran kedua kita, yaitu penggunaan media sosial secara bijak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu mau kalian setelah mengikuti pelajaran ini, Ibu mau kalian dapat menjelaskan etika-etika dalam penggunaan media sosial itu tersebut. Nah, yang kedua, Ibu juga berharap kalian dapat mengidentifikasi perilaku seperti perilaku cyberbullying, oversharing, atau penyebaran hoax. Siapa yang suka atau posting-posting aja nih? Aku. Nah, pasti di second account nih Ibu. Oh, gitu. Walaupun di second account itu harus hati-hati ya teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir Ibu juga mau kalian dapat menjelaskan dampak negatif dari media sosial. Kalian bukan hanya menjelaskan sih, tapi kalian juga dapat menerapkan sejauh-jauhan lah dampak negatif dari media sosial yang tidak bijak. Oke? Ya, Ibu. Oke. Next slide itu kita akan membahas ya. Nah, apa itu bermedia sosial secara bijak? Siapa yang tahu? Saya. Apa?
memilih-milih apa yang harus kita posting, Ibu. Betul, terima kasih Jesslyn. Ada lagi? Tidak menyindir orang lewat status Ibu. Betul, terima kasih Dila. Ada lagi? Ya. Kalau masuk close friend, gak boleh disebarin Ibu informasinya. Kita harus jaga privasi orang. Ya kan? Iya, ya. Oke. Jadi, apa itu bijak bermedia sosial? Bijak bermedia sosial adalah kemampuan kita menggunakan media sosial dengan sadar, dengan bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika. Nah, berarti kita harus mengikuti 4 poin yang sudah Ibu tulis di dalam PowerPoint ini. Kita berarti harus mengikuti itu ketika kita menggunakan media sosial. Kita baca yang pertama ini, poin pertama, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Menjadi informasi pribadi kita. Nah, kita harus ingat teman-teman seperti yang dibilang, Jessica, teman-teman semua. Kita tuh harus menyaring dulu, kita harus membaca dulu. Jangan langsung kita posting-posting aja. Kita harus melihat dulu berita ini apakah ini valid, apakah ini hoax, seperti itu teman-teman. Baik. Oke. Yang kedua, kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Menjaga privasi dan berhati. Nah, siapa yang sudah Jesslyn berikan tadi ketika kita sudah dipasukkan close friend, berarti kan teman kita percaya sama kita ya kan? Ya, nah, disinilah tanggung jawab kita sebagai close friend-nya. Gimana sih kita untuk menjaga privasi teman-teman kita? Jangan asal menyebar-nyebarkan. Nah, dari sini juga kadang-kadang kan kita mau memposting-posting apa ya? Misalnya kita foto liburan, atau di kalangan kalian nih baru dapat KTP ya kan? Biasanya, nah itu tuh kayak sombong, kita mau foto KTP kita ke sosmed. Nah itu jangan ya teman-teman, karena itu tidak menjaga privasi kita. Nah zaman sekarang nih banyak banget ya apa tuh namanya scam. Kalian tahu scam? Tahu. Oke, yang sudah. Nah, scam itu seperti apa ya? Orang-orang yang menggunakan data pribadi kita untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya untuk melakukan pinjol. Tiba-tiba kita dicapok sama pinjol. Halo kak, hari ini kakak jatuh tempo tagihan. Padahal kita nggak tahu kan uangnya kemana, siapa yang dapat, siapa yang menggunakan. Nah, ini teman-teman. Jadi kita harus menjaga privasi. Oke, jangan asal menyebarkan ya. Yang 3 itu hindari hoax, ujaran kebencian, dan oversharing. Seperti yang Ibu jelaskan pertama tadi. Kita harus mencari dulu informasi. Kita misalnya ada berita nih, tapi kita langsung, ih menarik nih, sebar padahal kita nggak tahu ini asli atau enggak, ini benar atau enggak, ini nyata atau enggak, gitu. Kita harus saring dulu. Mungkin ketika kalian dapat berita-berita yang buruk, kita lihat dulu misalnya tentang Jesslyn, kita lihat dulu Instagram Jesslyn, apa tentang ini, benar nggak kenyataannya kayak gini, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada ujaran kebencian. Nah, kita juga jangan menggunakan sosmed itu untuk hal-hal yang negatif seperti yang bilang untuk menyindir teman status, itu tidak baik. Jadi kita jangan menjadikan sosmed itu sebagai ujaran kebencian. Nah, selanjutnya jangan oversharing. Nah, seperti bikin close friend. Jangan langsung percaya aja sama teman-teman, ya kan? Apalagi teman-teman, misalnya teman-teman yang sudah kenal dari online aja, tapi terus dimasukin close friend, kan kita belum tahu dia bagaimana. Nah, itu. Ya. Yang terakhir, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Mulai sekarang, kita stop tuh menyindir teman kita lewat status, lewat close friend, atau lewat apapun lah. Kita stop untuk menyindir itu. Kita bisa bagikan hal-hal positif, misalnya kegiatan kita yang positif, misalnya kita olahraga, kita share, mungkin orang-orang akan termotivasi dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga orang-orang juga mau ikutan olahraga. Teman masuk hal yang positif ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Sepertinya ini dalam video, kalian bisa menyaksikan video ini. Perhatikan baik-baik teman-teman. Apa yang baik, apa yang buruk bisa kita cerna dalam pikiran kita. Yang buruknya kita buang, maafkan.
dan kita jauhkan dari tindakan. Suaranya kedengeran nggak? Benar ya. Yang ulang, mohon maaf ya. Ini koneksinya jadi saya kalau teman-teman terlepas tadi udah teruntukkan atau tidak? Oke. Sekarang kondisi mungkin kita bisa diskusi aja teman-teman. Baik ibu. Mungkin nonton videonya kita di pertemuan selanjutnya aja ya, kita langsung saja. Nanti mungkin ibu bisa share linknya supaya teman-teman bisa menonton dan kalian bisa lihat apa yang negatif, yang negatif kalian buat, yang kalian lakukan, maksudnya kita kalian dalam kehidupan kalian. Oke, dan penjelasan tadi di sini ada berlaku tidak bijak atau tidak menggunakan media sosial. Apa aja teman-teman? Ini perlakuan baik atau tidak? Dari perlakuan ini kita sudah tahu kalau itu semua tidak boleh dilakukan. Jadi mulai sekarang karena kita sudah melakukan pembelajaran ini, Ibu harap teman-teman sudah bisa nih memilah-milih apa yang harus diposting, apa yang tidak harus diposting, apa yang bisa dibagikan, apakah itu merugikan diri kita atau merugikan orang lain atau tidak. Kita sekarang sudah mulai bisa berpikir bahwa ini baik atau buruk untuk dibagikan. Oke, teman-teman, ada yang ditanya? Tidak. Bukan siapa ya. Buku kita kalian membuat kelompok, bolehkan kalian untuk mencari teman untuk menjadikan teman kelompok kalian. Ibu tapi kan di sini itu ada 3 kelompok, kami tidak bisa 3 kelompok. Oke, yang sendiri.
sama Bapak. Ini jadi 2 kelompok aja, teman bisa misalnya nih. Jadi di sini kelompok 1 ya. Jadi kelompok 2. Oke, kelompok 1 membahas mengenai contoh dari cyberbullying dan cara mencegahnya. Oke. Nah, kelompok 2 dampak dari oversharing. Oke. Nah, mungkin yang ketiga ini teman-teman baru bisa bagi. Jadi kelompok 1 mencari berdiskusi tentang etika digital yang boleh dilakukan, dan kelompok 2 berdiskusi tentang etika digital yang tidak boleh dilakukan. Teman-teman? Oke, Ibu berikan waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, berarti kita akan berdiskusi kembali di 9.50 ya. Jadi kalau yang berhadapan untuk berdiskusi, saling sharing. Nomor 1 kan? Iya. Tadi kelompok kita yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, Ibu yang tidak dibicara. Kelompok 2 yang tidak boleh dilakukan, kelompok 1 yang boleh dilakukan ya. Oke, coba melakukan tiga berita. Nah, berarti si pelaku ya. Gak boleh jadi pelaku, berarti masalah ini gak boleh melakukan cyberbullying lagi. Kita bagaimana? Perlakuan tidak. Ansel. Ya. Dampak dari oversharing, melakukan oversharing kan? Bisa kita tahu. Di Jawa Tengah. Pernah nggak? Pernah, tapi harus hati-hati. Kalian juga sekarang harus hati-hati ya. Baik itu pas berpikir dulu sekarang. Baik kita dulu bagi sekarang. Kayak gitu. Berdiskusi gitu kan, apa yang tidak boleh dilakukan ya ketika kita menggunakan digital nih, kedua ngebully orang itu yang kayak kita ada orang pasti katain jelek lo, nah itu terus kalau ada orang yang dikatain siswa kayak bebe, nah itu nggak boleh gitu. Kita menghargai orang. Cantik dulu, meskipun suaranya jelek ya ibu ya. Betul. Kalian dulu diskusi, nanti ibu minta kalian untuk presentasikannya, menjelaskannya. Dari dulu, kalau kami sudah selesai, kelompok belum sudah selesai ya. Iya terus sih. Kalau kita tunggu ya, teman yang kedua. Oh, yang ketiga itu banyak lagi itu. Tuhan, kita buat kelompok 1, boleh pilihan kita buat cara hidup dan yes. Topiknya masih panjang, teman-teman boleh berdiskusi dan saling sharing kita melakukan atau pernah menjadi korban. Kita jadi korban. Aku pernah
pakai kata kunci. Oh, orang yang besar ya. Tapi pernah jadi copet kak? Belum sebelumnya. Udah cukup ngomong. Bentar lagi waktunya. Masih 5 menit lagi. Boleh, sekali itu kalau masih ada samping. Sudah semua? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Sini betul-betul sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Kita selanjutnya masih tentang kelompok. Nah, di sini ada contoh komentar negatif. Agak kurang ya. Salah. Ibu mau kalian diskusi untuk mengubah komentar negatif ini menjadi komentar positif. Contohnya ketika ada orang yang berkomentar, ih jelek banget sih pakai baju itu, komentarnya diganti jadi komentar yang positif. Kata-katanya mungkin lebih halus atau lebih positif. Katanya mungkin kayak kayaknya nggak cocok deh pakai baju itu. Bisa ganti yang seperti ini, seperti itu. Paham? Ibu, tapi kurang ibu kelihatan itu komentar apa ibu bisa itu. Mungkin yang mulai sini untuk kelompok 1 dan yang di sini untuk kelompok 2, oke? Nah, itu. Dan kelompok 1, oke, ini yang komentar pertama. Komentar kedua kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Oke, boleh diubah menjadi komentar positif. Yang kedua, ini kelompok 2 ini. Kelihatan? Satu itu boleh diubah jadi komentar yang positif. Baik ibu, ini untuk makin apa yang bisa makin bikin ya. Oke, boleh diskusikan dulu 2 menit cukup. Ya, yang kelompok 2 yang ini, kelompok 1 yang ini. Boleh diskusikan bagaimana sih kata-kata yang lebih halus, bagaimana sih kata-kata yang lebih positif untuk disampaikan pada orang supaya orang tidak tersinggung, tidak sakit hati. Gimana? Bantot itu seperti gemuk, terus ada pancake atau kayak roti apa bolu yang dibangun jadi basah ada seperti itu. Pendek dan bentuk yang bagaimana misalnya kita untuk menyampaikan kita lebih halus supaya dia nggak tersinggung, nggak sakit hati. Menurut kalian sebenarnya seperti itu baik apa enggak sih? Ya, bisa masih bisa tidak ya. Kalau 1 sudah, tapi kita kelompok 2 nih, oh iya, tarik kelompok 2 sudah. Kelompok 1 yang
Yang kedua itu ya ini banget. Sudah, kalau gue berarti sudah ini enggak. Sudah apa? Tuh, belum pakai apa? Sepeda waktu, apa? Iya, sudah apa? Satu ya. Dan satu lagi kita diskusi bersama-sama. Jangan hal seperti itu ya. Itu maksud dari kebencian kak? Ya itu ya boleh dilakukan. Ya kalau masyarakat apa? Sebelum diskusi kita diskusi dulu. Kita dulu apa ya? Sudah apa belum juga sudah lengkap? Sudah itu. Oke, sekarang tapi balik ke sebelumnya. Nomor satu, contoh dari cyberbullying dan cara pencegahannya. Boleh dijelaskan dari kelompok satu, bagaimana pandangannya kelompok satu? Dari kelompok satu membuat bullying, tentunya mengomentari postingan orang dengan bentuk jahat. Terus bisa juga membuat foto orang menjadi emoji gitu Bu, atau yang sekarang lagi tren-tren Stiker WhatsApp gitu ya. Lalu cara mencegahnya yang pertama itu kita sebelum mengomentari postingan orang kita harus memikirkannya dengan baik. Terus yang kedua kita laporkan aja dulu. Ya, contohnya di komentarnya di Facebook kita laporkan aja tuh Facebooknya itu. Oke, berarti kita laporkan supaya dia tidak melakukan hal itu lagi. Oke. Lalu etika digitalnya boleh dilakukan kelompok satu. Kelompok satu pun etika yang dilakukan itu yang pertama kita harus menjaga privasi orang. Seperti kalau kelompok kita tidak boleh menyebutkan data-data pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Terus yang kedua itu mungkin kita bisa menjaga tangan kita agar tidak mengetik kata-kata yang bisa membuat orang yang posting cerita selanjutnya itu lebih positif. Sudah itu kelompok satu. Yang aku setuju yang individual kebetulan yang apalagi kalau itu
terus terima kasih Cindy, terima kasih kelompok satu. Berikan tangannya untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok dua, dampak dari oversharing dan apa etika digital yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau untuk yang dampak oversharing itu yang pertama kita bisa menjadi korban pelaku penipuan. Jadi kalau misalnya kita terlalu menyebarkan informasi pribadi kita, nah itu biasanya ada pelaku kejahatan yang bisa menggunakan data kita untuk menjadi pelaku penipuan dan berpura-pura menjadi kita gitu. Misalnya video atau menunjukkan online seperti itu. Kita juga bisa terkena gangguan kesehatan mental ibu. Jadi kan kalau misalnya ada orang yang oversharing kita sebagai yang melihat, padahal kita kayak ngomong gitu kan, pengen juga padahal kita ini belum mampu. Nah itu rusak mental kita. Kenapa ya ini bisa aku enggak? Jadi itu masih insecure. Terus juga kalau misalnya kita orang itu sempurna di sosial media, kita juga jadi kok dia sempurna banget, aku enggak ya, kok makin makin gitu. Terus juga kita kalau misalnya terlalu oversharing mengenai sesuatu yang negatif itu nanti itu akan berdampak juga itu kepada hati kita. Jadi nanti kalau misalnya kita mau melamar kerja kita terus kita cek backgroundnya kok nanti apa namanya dari di perusahaan kok dia kayak gini orang yang terlalu menyebarkan informasi pribadinya seperti itu untuk kita tidak boleh dilakukan. Oke, ini kalau etika yang tidak boleh dilakukan itu contohnya seperti berbagi informasi pribadi kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain atau pribadi orang lain yang masih mereka bilang. Jadi seperti contohnya seperti kita memberikan hal sepele seperti nomor telepon itu sebenarnya tidak tahu sebut apa isinya begitu. Terima kasih untuk kedua. Jawabannya sekarang keren. Ibu rasa kalian sudah cukup memahami tentang menggunakan etika digital yang positif, yang bijak. Jadi mungkin kalian dari hari ini kalian bisa lebih berbijak dalam menggunakan sosial media, lebih berhati-hati dalam membagikan apapun, dan tidak asal membagikan tanpa dicek terlebih dahulu. Oke, komentar jadi positifnya boleh dimulai dari kelompok satu. Kalau menurut kelompok satu, komentar sampai kamu banget kalau sampai begitu. Lalu yang kedua, bilang apa boleh. Mungkin bisa dibantu jadi ilmu bagus banget sih banyak kamu apa sehingga menjadi bisa memiliki badan. Oke, terima kasih kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, karena itu komentarnya ada yang pertama pipinya tembem banget makin sama satunya lagi kan makin satu itu badannya nah itu kan lebih ke fisik ya yang gemuk gitu. Nah kalau yang kelompok kami itu ada baiknya kalau misalnya digabungkan aku punya tips diet sehat untuk kamu aku lihat kayaknya tuh udah kurang sehat ya kayak kayak gitu aku ada nih tips diet sehat untuk kamu aku enggak seperti itu. Oke baik, terima kasih kelompok dua. Satu juga keren banget Pak Pandu. Terus bisa mengubah komentar negatif menjadi positif. Nah mulai sekarang kita kalau mau komentari orang-orang yang sudah begitu, kita mungkin bisa ganti kata-kata jadi kata supaya orang-orang juga tidak tersinggung. Oke, next. Nah, di sini Ibu punya 3 prinsip penting ketika kita menggunakan sosial media supaya kita bisa menggunakan sosial media itu secara bijak. Ibu mau baca 3 prinsip ini secara bersama-sama dari kita. 1, 2, 3. Pikir dulu sebelum posting. Jangan
afirmasi diri dan mengenai apa yang diberikan untuk tiga kita semua itu pernah seperti yang kita ketika punya sekarang kita ya udah asal posting asal sharing asal apapun lah, tapi ketika kita mau ke depannya mau kerja perusahaan bisa aja lihat data-data kita, data sosmed kita untuk checking apakah dia mampu kerja di sini, tapi ketika kita kayaknya nggak mampu deh karena dia sharing apapun perusahaan itu bisa tidak menerima kita karena kelakuan kita yang seperti itu. Nah, jadi mulai kali ini kita harus berpikir sebelum posting, harus jaga privasi diri dari privasi orang lain, jangan asal membagikan. Yang ketiga, apa yang dibagikan itu bermakna. Ya teman-teman, ya baik ibu. Selanjutnya kesimpulan dari ibu minta mungkin 2 dari kanan dan kiri satu untuk memberikan kesimpulan. Baik Leslie, kalau yang saya dapatkan hari ini ibu, kita tuh tidak boleh menyebarkan hoax, kita juga tidak boleh memuja memberikan ujaran kebencian atau yang disebutnya biasanya saya ibu karena itu akan mempengaruhi karir kita ke depannya, terus kita itu akan mempengaruhi orang lain juga, akan memberikan dampak yang negatif kepada orang lain kepada diri sendiri dan mulai sekarang misalkan itu juga bisa sharing kepada terdekat untuk tidak melakukan. Oke, itu dari sini dia mau kesimpulan. Kalau dari saya itu saya menjadi lebih paham yang menjadi usia. Terus saya paham pada hal-hal yang negatif dan mana yang perlu kita hindari agar tidak terjadi seperti tadi yang komentar-komentar jahat karena pasti akan melukai visual. Betul. Terima kasih ibu. Media sosial itu bisa menjadi hal yang positif jika digunakannya dengan bijak. Nah, hindari perilaku seperti cyberbullying, oversharing, dan menyebarkan hoax. Selalu pikirkan dampak untuk membagikan sesuatu. Nah, jaga privasi diri dan orang lain juga, serta gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Mulai hari ini, kita semua tidak boleh menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak positif. Oke, sebelum mengakhiri, sebelum pertemuan ini benar-benar selesai, Ibu mempunyai slogan dan kita harus baca sama-sama dan kita harus terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ini dalam hati, pada kita berani, bisa berbeda sosial tidak berbeda sosial. Terima kasih teman-teman, para pertemuan kali ini, materi kali ini kalian bisa tanamkan, kalian bisa terapkan, dan kalian bisa share kepada keluarga, kepada kerabat terdekat, agar mereka semua bisa bijak menggunakan media sosial. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu.